Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga saya, Anda, dan kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir untuk menemani Anda ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Apaan? Mas Bedu, sini. Pasti banyak orang. Bisik-bisik. Apa? Mas Bedu kan udah berkeluarga kan? Apa? Mas Bedu udah berkeluarga kan? Udah. Mas Bedu, Zara mau nanya dong. Kebutuhan suami istri apa sih? Apa? Boleh tahu nggak kebutuhan suami istri? Kebutuhan suami istri? Oh. Nabawi! Zara mau kawin! Aduh mencopot. Udah mulai nanya-nanya kebutuhan suami istri. Mas Bedu kan bisik-bisik, kenapa diteriak-teriakin? Ih, Nora, ih. Zara juga bisa tanya sama mereka kan juga sudah menikah. Aduh, takut menyesatkan. Atau sama yang levelnya udah tinggi nih, sama ibu-ibu. Oh, mendingan nanya sama ibu-ibu aja kali ya? Tentang kebutuhan suami. Habis itu kalau sama anak boy dicengin mulu. Ya enggak tuh, Agus lebih ngerti tuh tentang kebutuhan suami dan istri. Masya Allah. Zara, udah, kamu nikah nggak apa-apa. Bismillah, niat karena Allah. Nah, kalau untuk kebutuhan yang lain-lain, kebutuhan lahir batin. Nanti Mas Bedu akan datang ke kamu. Loh, apa? Arahan. Kenapa? Karena Mas Bedu lebih berpengalaman dari saya. Karena udah sering nikah. Baru sekali. Baru sekali. Pengalamannya lebih Baru dari sekali. saya. Sisanya Nanti akan kasih arahan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengarahkan ke arah mana? Cara damang. Masya Allah. Ibu-ibu, Masya Allah. Koneng hidung. Anon hidung, pipi koneng, irung mancung. Udungan koneng, baju nah hidung. Udung koneng, baju hidung. Lagi cerita dong. Irung variasi. Bervariasi mah, gak sama. Bang, kamu ketawa. Nggak jadi ya? Enggak, udah hidup variasi. Emangnya. Gak sama kan, gak ada yang maju Ya kan. iyalah, kalau badannya gede, hidungnya gede. Bilang bisa aja lu. Sesuai lah. Enggak lah, saya hidung ada kan. Mbak Zara nanya mulai majam-majam Mbak Zara mah nanyanya tuh mah. Mulai malu-malu nanyanya mah. Nanya naon Enggak Jahra? ada mah. Ih. Mas Bedu itu mah. Kan nanya sama yang udah berkeluarga kan wajar ya Maya? Wajar. Nanya naon tuh? Kebutuhan suami istri Tuh mah. mah. Udah mulai nanya Ya kebutuhan. wajar, dia udah mulai gede. Iya. Kita cerita ya. Kita aja deh Boleh, Pak, Mas, kebutuhan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kebutuhan suami istri. Yang namanya pernikahan itu mempunyai hakikat dan tujuan. Hakikat pernikahan ikatan seorang laki-laki dengan perempuan. Tujuan pernikahan ini yang Jahra tanyakan. Tujuan pernikahan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik laki-laki maupun dia seorang perempuan dalam sebuah bangunan rumah tangga, untuk mendapatkan keturunan di jalan yang sah dan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan daripada pernikahan. Pemenuhan kebutuhan. Jadi manusia ini punya kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan yang wajib dipenuhi. Yang namanya suami dengan istri. Apa sih kebutuhan seorang suami? Dihormati, dihargai oleh istrinya. Kenapa? Fitrah seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din. Laki-laki kepala keluarga. Laki-laki pemimpin buat keluarganya. Laki-laki adalah pengayom buat keluarganya. Otomatis seorang laki-laki berharap, meminta, pasti ingin ditaati oleh istrinya. Kalau seandainya suaminya nyuruh apa-apa, istrinya harus taat. Selama, maaf dalam tanda kutip, suaminya memerintahkan sesuai aturan agama. Kemudian,
Yang kedua, yang namanya seorang istri harus menghormati suaminya. Lau amartu ahadan bisujudi li ghayridah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud di hadapan makhluk yang lain, maka kita para istri cukup menghormati, menghargai suami kita. Jangan juga berlebihan. Iya. Hargai suami sebagai kepala keluarga. Hargai suami sebagai pemimpin kita. Jangan sampai di depan orang tuh laki diomeli. Ya Allah. Jangan sampai di depan orang laki dilecehkan. Alah, lu mah parah. Nggak punya harga dirinya. Ya. Apaan jadi laki? Rumah gue. Mobil gue. Tuh, kebun di sebelah gue. Apaan lu jadi laki? Terhina nggak sebagai suami? Terhina. Atau harga dirinya. Makanya. Kemudian apa lagi? Yang namanya seorang istri harus melayani kebutuhan suaminya, termasuk kebutuhan ranjang. Kalau suaminya minta, silahkan ambil. Jangan sampai Anda bilang sudah tidak ada, salah. Rasul pun mengatakan walaupun kalian dalam kendaraan, suami kalian minta, bagi turun dulu dari kendaraan. Kenapa ibu ketawa sih? Seandainya pun kalian lagi masak, suami Anda minta, matiin dulu tuh tungku. Saking istri punya kewajiban memuaskan suaminya. Kalau Anda tidak melayani dia, dia punya kebutuhan, jangan-jangan dia mencari kepada perempuan lain. Saya tanya sama ibu yang pada ketawa. Mendingan ibu bagi ya, dia minta, atau mendingan dia nyari ke rumah orang? Bagilah, iyalah. Masalahnya udah lama nggak mau. Kata ibu dia tuh yang kuduan kuning. Seakan capek, mana nggak enak badan, mana habis masak hanya pembantu seharian. Kenapa sih bu? Nggak ada susahnya. Kalau ibu lelah banget suami ngoyok, mintanya maksa, saya ibu jangan repot-repot. Bang, saya capek banget. Silahkan buka sendiri, tutup sendiri. Gitu. Kalau nggak ditutup takut dipatok ayam. Ini jangan marah ya bang kalau bawa kunyit. Iya, masya Allah. Sekarang yang namanya seorang istri, mana kewajiban para suami? Pertama, menikah dikasih mahar. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, An-Nisa ayat 4. Suami punya kewajiban memberikan mahar pada istrinya sesuai kemampuan suami. Nah, mahar ini mutlak milik istri, tidak boleh suami mengambilnya. Di masyarakat kita begitu banyak suami mahar dipinjem, anaknya sakit dipinjem, bikin modal dipinjem. Dosa lu para laki, bilangin sama para suami jangan. Udah gitu kan dibalikin lagi ya. Nah, iya, nyebelin. Mahar lebih baik kontan. Karena apa? Betapa banyak orang-orang yang maharnya diutang. Wahai para istri, kalau suami Anda nikah dengan Anda, mahar aja ngutang, bukannya saya ngomporin, mikir, mahar aja ngutang, bagaimana hidup masa yang akan datang. Iya ya mah. Pasti ngutang mulu. Ngutang terus. Tuh laki. Aduh, jangan sampai. Begitu. Walaupun maharnya seperangkat alat sholat juga itu kayak kalau bisa. Saran saya, lebih baik jangan seperangkat alat sholat. Mobilnya pasti udah punya perangkat alat sholat. Iya, belum tentu juga dipakai. Murah amat. Dia maksudnya. Oh, dia punya kemampuan yang lain dong. Jangan seperangkat alat sholat, udah nyengir aja udah girang. Iya. Walaupun Rasul mengatakan yang penting sesuai kemampuan, tapi berusaha menghargai istrinya begitu. Iya. Berikan yang terbaik ya Mang. Iyalah, begitu sesuai kemampuan yang ada. Baik, kita akan berikan yang terbaik juga untuk jamaah yang ada di rumah Mah. Jadi jamaah jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah yang ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Kebutuhan suami dan istri Mah. Kebutuhan suami dan istri sama nggak sih sebenarnya kebutuhannya itu Mah? Hah? Kebutuhannya sama nggak sih Mah? Beda. Beda kan Mah? Sekarang, tadi kan kebutuhan suami dari istri. Dari istri. Sekarang kebutuhan istri, tadi baru yang satu. Iya, oke, satu. Suami punya kewajiban memberikan mahar. Mahar. Itu kebutuhan istri. Kebutuhan Makanya Mah bilang mutlak milik dia. Suami nggak boleh ngungkit-ngungkit lagi. Yang kedua, yang namanya suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya
liyunfik du sa'atin min sa'atin. Seorang suami wajib berikan nafkah sesuai dengan kemampuan. Kalau dia kaya, berat ngasih duitnya banyak. Iya. Kalau dia cuma segitu-gitunya, ya emang itu apa adanya. Mampu Ya kan? segitu. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Suami punya kewajiban memberikan nafkah, kemudian pakaian kepada istrinya dengan ma'ruf, dengan layak, dengan wajar. Hadis Nabi mengatakan, kalau seandainya laki-laki tadi meninggal dunia, yang pertama ditimbang oleh Allah dalam mizannya Allah di yaumil akhir, yaitu nafkah buat istri dan keluarganya. Kalau nafkahnya baik, berat mizannya ke kanan. Kalau buruk, beratnya ke kiri. Berarti dosa dia. Dalam hadis lain dikatakan, bukanlah laki-laki yang gagah dan bijaksana kalau dia buat dirinya nafkahnya banyak, buat istrinya dia koret. Ya Karena Allah. ternyata ada manusia yang buat ngasih orang mah gampang. Jor-joran. Buat bininya dan anak-anaknya dia pelit. Pelit. Di zaman Rasulullah SAW pun ada Ibu Hindun. Dia ngadu, ya Rasulullah kenal saya, betul. Engkau isinya Pak Sofyan, betul. Kata Rasulullah, Masya Allah suamimu itu royal. Dia dermawan, dia kaya raya royal. Kata Ibu Hindun, royalnya buat orang. Tapi buat kami keluarganya pelit luar biasa. Rasul mengatakan seperti itu. Ibu Hindun mengatakan, bolehkah saya mengambil uang suami saya? Rasulullah mengatakan boleh, sekedar cukup buat kebutuhan rumah tangga. Artinya kalau suaminya kaya raya, kaya ditambah raya, tapi pelit buat istri dan anaknya, istri boleh ngambil uang suami tanpa sepengetahuan dia, dengan syarat hanya cukup buat kebutuhan rumah tangga, bukan buat berpoya-poya. Diperbolehkan. Iya. Nah, tapi kalau suami Anda memang duitnya cuma segitu, Anda jangan sembarangan ngambil. Siapa tahu duit kantor dia baru lagi di luar. Iya, Ma. Tidak boleh kita mengambilnya. Hadis Nabi mulai mengatakan, 1 dinar yang dibelanjakan buat memerdekakan budak pilihan. 1 dinar yang dikeluarkan buat jalan Allah. 1 dinar yang diberikan kepada fakir miskin. 1 dinar yang diberikan kepada keluarga kalian. Di antara yang 4 ini Rasul mengatakan yang paling tinggi nilainya 1 dinar yang diberikan kepada keluarga kalian. Ya. Artinya apa? Seorang suami, seorang ayah yang pertama diberikan adalah keluarganya. Anak istrinya, kenapa mereka berani menikahi perempuan? Artinya dia berani bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Masya Allah. Kemudian apalagi? Yang namanya seorang suami punya kewajiban memberikan kepuasan kepada istrinya. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Al-Baqarah 187. Kenapa Allah mengatakan istri pakaian suami, suami pakaian istri? Karena yang namanya hidup, laki-laki perempuan punya kelebihan kekurangan. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Jangan buka aib pasangan kita seperti menepuk air di dulang, prak mencerak kembang kita. 2. Maksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Apa kata Allah? Ketika kalian suami istri berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Oleh karena itu hadis Nabi mengatakan, laki-laki cepat terangsang, cepat selesai. Perempuan lama terangsang, lama selesai. Sampai Nabi mengatakan, kalau akan berhubungan badan, rangsang dulu istri Anda sampai dia siap, berikan kepuasan. Setelah dia puas, baru suami menyelesaikan kebutuhannya. Anda bayangkan sampai masalah ini pun, karena di antara tujuan pernikahan, di antaranya seperti itu. Kebutuhan apa lagi? Perhatian, kasih sayang, belayan, pujian, kecupan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf in karihtumuhunna wa santakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Para suami, kalian wajib mempergauli istri dengan ma'ruf, dengan baik. Belai dia, puji dia, ayomi dia. Karena mereka dalam tanganmu seperti tahanan. Masya Allah, ini buat suami. Kalau istri kalian suatu saat menyebalkan kalian, jangan jauhi mereka. Di balik yang menyebalkan pasti ada kebaikan. Di sifat manusia tidak semuanya nyebelin, ada yang baiknya. Tidak semuanya baik, ada yang nyebelinnya. Harap maklum, makanya Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Seperti itu.
Oke. Kalau sudah tidak ada lagi rasa cinta, tapi dia masih suami harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menggauli istri. Itu gimana tuh rasanya? Apakah pernikahan hanya ada cinta? Bedu lihat dalam Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang pertama sakinah, mawadah, rahmah dan aman. Kata Bedu, kalau seandainya orang sudah tidak punya rasa cinta, apa mungkin bisa? Kata Allah masih ada mawadah. Mawadah itu apa? Min, wau, dan tak marbutoh. Mawadah itu kelapangan dada, kesucian hati. Masya Allah. Mawadah itu cinta plus. Kalau cinta sudah sirna dalam hati Anda masih berlapang dada. Dia istri saya, dia pasangan saya, memberikan kepuasan kepada saya, ngurusin anak saya, mengandung anak saya, dia ngurusin pakaian saya, makanan saya. Tuh Umar aja waktu istrinya ngomel nggak marah, dia sadar diri. Ini kebutuhan masing-masing. Makanya ketika melihat orang lain termasuk pasangan kita, jangan hanya melihat kekurangannya, tapi kelebihannya. Mawadah sirna Bedu, Masya Allah, masih ada rahmah. Perasaan kasih yang timbul ketika melihat pasangan punya kekurangan. Siapa yang sempurna? Nggak ada. Makanya suami menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Walaupun cinta sudah pudar, maka pernikahan dipertahankan. Begitu. Oke, kalau begitu Mama, Masya Allah. Nanti kita lanjutin lagi ya Ma ya. Pembahasan kita tema hari ini yaitu kebutuhan suami istri. Dan tentunya kebutuhan pemirsa yang ada di rumah tentunya pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Mama akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Dan ibu-ibu yang ada di studio boleh nanya juga ya. Setelah ini tetap bersama kami jamaah di rumah Mama Dede. Sini ada rumah Mama Dede. Sini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo yang di studio yang mau bertanya sama Mama siapa, silakan. Mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widati dari Majelis Taklim At-Taqwa PPI 5. Mangga. Galau Mama. Ada apa Bu Widati? Iya. Widati. Itu ibu bawa surat dari mana? Ini kerpean mah udah dipikir dari kemarin. Kerpean. Dari rumah. Pertanyaan ya. Jadi gini Mama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 223 itu artinya istri-istrimu adalah ladang bagimu. Oleh karena itu, datangilah ladangmu itu kapanpun dan dengan cara yang kamu sukai. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud ayat tersebut? Terima kasih, Mama. Masya Allah, sampai bawa kopean dari rumah. Iya. Untung bukunya kagak gede-gede amat. Iya Ma. Ibu Widati, dia orang Jawa yakin. Dari D-nya beneran. Oh, Widati. Soalnya Mama punya ipar, kalau orang maju makan, si Dede, Kak Dede, Bidede, dia mah Kak Dede gitu. Kak Dede. Iya. Jadi di dalam Al-Baqarah 223, nisaukum harsul lakum patu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang tempat kalian bercocok tanam, datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata kerama. Ibu Widati, kata Allah dalam ayat ini, perempuan ini diibaratkan oleh Allah kebun tempat bercocok tanam. Buat para suami. Cocok tanam. Kata Allah, istri kalian kebun tempat bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka. Punten, jangan Anda bilang saya porno karena Anda nanya ini kebetulan.
Artinya berhubungan badan boleh dengan gaya bagaimana. Serang dari sayap kiri, serang dari sayap kanan, silahkan. Tembak. Gaya kupu-kupu mandi boleh, gaya capung cebok boleh, gaya kodok loncat boleh, tapi di belakang. Waqaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Kata Allah, gulnya di tempat yang Allah tentukan. Jangan ngikut robot gedeg dari belakang. Begitu, saking sucinya hubungan badan diatur oleh Allah dalam Al-Quran, karena yang halal hanya dengan yang sudah menikah. Ngono Bu Bidan. Sampun ngertos? Sampun, terima kasih Mama. Yang penting cetak golnya di gawang, jangan di bangku cadangan ya, Ma. Ya, itu. Kalau main bola, Terima istilahnya kasih. bola. Saking sucinya, mangga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu. Kita lanjut ya ke Instagram Mama. Ini Instagram banyak juga yang nanya, tapi yang dipilih salah satunya ada Erdia Purnamasari Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih Mah. Ya. Mah, gimana dengan suami yang sepertinya cuek, yang nggak mau tahu kebutuhan istrinya? Suami udah 9 bulan nggak kasih nafkah lahir, dan udah 7 bulan nggak kasih nafkah batin. Rasanya saya udah nggak kuat Mah. Harus bagaimana dengan sikap seperti itu ya Mah? Saya udah ajak bicara baik-baik sih, tapi tetap aja nggak ada respon. Hatur nuhun Mah. Ketika laki-laki perempuan habis menikah, seorang laki-laki yang habis menikah biasanya membacakan taklik talak. Di antara isinya, kalau saya meninggalkan istri 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti hati istri saya, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya diberikan apakah lahir 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya diberikan dia napakah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kita jadi perempuan, jadi istri, jangan munafik. Kalau emang nggak ridho dengan perlakuan suami yang disebutkan waktu taklik talak, mundur teratur, ngomong udah 7 bulan dianggurin, Iya. 9 bulan nggak dikasih apa-apa. Kasih apa-apa? Anda pegel, ngomong udah berkali-kali, sebenarnya nggak ngerti. Kalau Anda nggak ridho, silahkan gugat cerai, pergilah ke pengadilan agama, di mana setiap kecamatan ada, panggil laki-laki balik berakal 2 orang untuk menjadi saksi, selesai. Kalau Anda tidak ridho, gitu. Ya. Atau datangkan wali dari Anda, hakim, Ya. gitu. Walaupun sebenarnya perceraian tidak disukai Allah ya Mah. Maaf, memang perbuatan yang namanya cerai halal tapi dibenci oleh Allah. Kalau mana? Kalau rumah tangga mereka baik-baik aja. Kalau suaminya begitu, nyebelin kan. Nyebelin ya. Ngapain punya bini dianggurin? Iya. Ya kan? Iya. Dikasih napakah enggak? Lahir enggak? Batin enggak? Capek tuh bini. Iya. Ya. Tuh. Baiklah. Kalau begitu, Mama, Mas Bedu, Zahra boleh izin ya. Sebentar lagi nih, Kakak Zahra yang cantik mau bagi-bagi informasi kesehatan lagi di sini. Wah, boleh. Iya. Oh, punya kakak Zahra? Iya, kakak ketemu gede. Boleh, Zahra? Boleh ya? Mbak Lula, boleh silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Zahra diundang. Iya. Mama, Bedu, Bener cantik. Nabawi, Iya. jamaah semua di sini. Semua sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semua sehat. Kelihatan semuanya sehat. Tadi benar ini kakaknya Zahra nih. Ya sekarang kakaknya Zahra. Ya, sini, Nggak nanti sini apa-apa ya. deh. Ya memang umurnya lebih banyak daripada Zahra ya Maya. Nah buat semua nih yang umurnya udah banyak, jaga kondisi kesehatan. Suka nggak suka dengan bertambahnya umur itu makin banyak penyakit yang akan bermunculan, terutama penyakit degeneratif nih, dari mulai diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, sampai asam urat. Yang kalau kita nggak jaga pola hidup, siap-siap jadi kombinasi penyakit yang lebih parah. Serangan jantung, stroke, atau penyakit lainnya. Sekarang suka nggak suka, semua harus menjalankan pola hidup sehat. Udah mulai nih olahraga rutin, kemudian pola makannya harus baik. Udah mulai dilihat-lihat nih makanan yang masuk ke dalam tubuh harus yang bermanfaat. Seperti suplemen yang satu ini, madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit ini adalah kombinasi antara madu, propolis, sari kurma, dan herbal alami seperti ekstrak sambiloto, ekstrak brotowali, ekstrak daun insulin, dan ekstrak mahoni. Yang semuanya punya manfaat untuk kesehatan kita. Satu-satu ya kita bahas ya. Dari mulai madu, sari kurma, dan propolis itu bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
ekstrak brotowali dan ekstrak sambiloto bisa menurunkan kadar kolesterol dan asam urat. Kemudian, ekstrak daun insulin dan ekstrak mahoni dapat membantu mengontrol kadar gula di dalam darah. Nah, kalau dulu kita kenal yang namanya jamu pahitan. Sekarang ada yang modern, madu TJ hitam pahit. Madu TJ hitam pahit diformulasikan secara tepat dengan bahan baku yang berkualitas. Jadi cocok nih buat kita yang punya resiko penyakit diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, sampai asam urat. Dan satu lagi, bisa membantu pemulihan dan penyembuhan orang-orang yang kena COVID-19. Ibu-ibu nggak usah khawatir ya, madu TJ hitam pahit ini sudah terjamin kualitasnya karena sudah terdaftar di Badan POM dan diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Satu lagi, madu TJ hitam pahit sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Langsung aman deh rasanya ya. Madu TJ hitam pahit bisa dibeli di minimarket, supermarket, apotik, atau toko obat yang dekat aja sama rumah. Dan juga sudah tersedia di e-commerce kesayangan Anda. Madu TJ hitam pahit memiliki komposisi yang lengkap dengan dosis yang tepat. Walaupun rasanya pahit, tapi banyak manfaatnya untuk kesehatan. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Nah, udah semuanya nih Mah ya, diberikan kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Mah ya. Amin. Pamit ya semuanya. Mangga Neng, mangga. Salam. Terima kasih Mbak Lula Kamal dan tentunya jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana ya, kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Bila ada salah Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, kesempatan terakhir nih untuk bertanya kepada Mama Dede yang ada di studio. Silakan, siapa mau bertanya? Berdiri. Berdiri, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Tati dari Majelis Tahlim At-Taqwa Bukit Pamulang Indah 5. Mangga. Mah, ini Halo, nih, Ma. curhatan dari teman saya nih. Ceritanya dia tertakdir kawin dengan suami yang sangat tua. Berapa tahun sebelumnya, sebelumnya sih nggak apa-apa, tapi ketika semakin tua, kebutuhan mereka tuh jadi beda, Ma. Kadang-kadang tuh jadi istrinya tuh jadi curhat, ya gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tanya, istrinya usia berapa, suaminya usia berapa, biar jawabnya pas. Jadi istrinya 50, suaminya 75-an gitu loh, Ma. Masya Allah. Ya. Ya, tapi ini kan sekarang mah, dulunya belum segitu kali, bedanya 25 tahun. Jadi sekarang ketika tua dan suaminya sudah sangat tua, berasa sekali dia. Kan suaminya sudah sakit pula, nggak bisa memenuhi kebutuhan. Sebenarnya suaminya mau, tapi kan nggak bisa, Ma. Jadi gimana dong, Oke. Ma? Jangan menyesali keputusan yang sudah diambil. Ya, resiko ya. Boleh jadi dulu si perempuan 20 tahun. Suaminya 45 tahun. Kan lagi gagah. 45 tahun. Kasar. Memberikan kepuasan segala-galanya. Karena puncak manusia di usia 40 tahun dimulainya. Harusnya, maaf, dia berpikir kalau 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sekarang dia mengeluh, buat apa? Nasi sudah jadi bubur, Bu Tati. Percuma dia mengeluh, resiko ditanggung penumpang. Kenapa dulu mau dengan yang berbeda 25 tahun? Kan dari awal dipikirin dong sama dia. Harusnya seperti itu. Sekarang tinggal bersyukur. Karena istri itu ridhonya di atas ridho suami. Bagi yang sudah menikah, saran saya bilang sama temennya Bu Tati, bahwa ini pilihan Anda. Jangan menyesali pilihan Anda. Kalau dia ikhlas terimanya karena ini pilihan dia, maka pahala di hadapan Allah. Karena kalau suaminya ridho, Allah ridho. Suaminya tidak ridho, Allah tidak ridho. Bahkan kata Bu Tati, sekarang sakitan, ya 75 sakitan lah. Udah saatnya, resiko dia bininya harus ngurusin suaminya. Di situ pahala asal dia ikhlas ngurusin suaminya. Tapi kalau ngedumel, dia marah, bahkan dia berdosa. Artinya dia lepas tanggung jawab. Baiklah, kalau begitu kita beralih ke Instagram lagi ya. Instagram, Zara. Boleh ya. Silakan. Dia banyak puasa biar teredam. Iya dong. Ini pertanyaan Jangan dari puasa. Alhamdulillah, Mah. Zara sering puasa ya? Ya, masa disebut-sebut sih, Mas? Enggak, maksud aku nanya, Zara sering puasa.
Insya Allah. Ini larinya kemana sih Mas Budu? Ini Instagram. Oke, kita ke Instagram ya. Instagram ini ada yang dipilih dari Via 5599. Iya, 559. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Galau nih Ma. Ada apa? Bagaimana ya Ma cara negur suami yang suka kerja siang ketemu malam, Mah sampai nggak ada waktu deh buat keluarganya. Memang dia kerja untuk keluarga sih, tapi kan nggak selalu uang yang dibutuhin ya Mah. Dan yang paling malu istri menuntut hak batin nih Mah. Terima kasih Mah. Hak batin. Makanya di antara tujuan pernikahan pemenuhan kebutuhan tadi. Ya. Tadi ditanya kapan? Sampai bawa kertasnya tuh. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah 223. Iya. Di antara tujuan pernikahan pemenuhan tadi itu. Suami wajib mikir. Makanya istri itu jangan dianggurin. Iya. Makanya Rasul itu lihat. Ada waktunya ibadah, sholat tahajud, ada waktunya tidur. Ada waktunya ibadah, ada waktunya ngurusin istri. Ngurus istri. Ada waktunya puasa, ada waktunya berbuka. Ada waktunya berdakwah, ada waktunya ngurusin anak. Ada waktunya dia berdakwah, ada waktunya nerima tamu. Makanya Rasul mengatakan semua dalam tubuh kita, keluarga kita, anak istri kita punya hak. Istri punya hak digauli sama suami. Suami punya hak dianiaya oleh istri. Kalau hak mereka tidak terpenuhi, maka Anda termasuk yang berdosa. Nauzubillah. Rasulullah pun bersabda, seandainya ada seorang ibadah terus di masjid, terus nggak berhenti-berhenti, sementara tanggung jawab dia buat istri, buat keluarga ditinggalkan, dia seorang pendosa. Hati-hati, karena istri manusia biasa, punya kebutuhan, bukan hanya kebutuhan duit, perhatian, waktu, komunikasi. Komunikasi membutuhkan waktu. Coba kalau suami nyari duit aja, bininya nggak pernah dilihat, ditengokin, udah pulang, udah tidur, pergi masih tidur. Kapan komunikasinya? Iya. Sementara kemesraan, rasa cinta bisa dijalin, bisa tumbuh dengan komunikasi, dengan belayan, dengan kecupan, Masya Allah. dengan pandangan yang mesra, dengan senyuman yang manis. Semuanya bisa menimbulkan birahi, mempersubur rasa cinta yang boleh jadi mulai sirna. Agar harmonis ya Maya. Untuk itu segeralah menikah Zara. Iya, doain aja ya Mas Bedu. Di waktu yang tepat insya Allah. Mama, nah waktunya udah habis nih. Berarti kita kira kesabarannya udah habis. Enggak dong. Sabar nggak boleh habis. Sabar nggak boleh habis. Iya dong, sabar. Ini ujian. Terima kasih Mama tausiahnya hari ini. Jamaah, Masya Allah, hari ini kita diingetin nih sama Mama mengenai kebutuhan suami istri. Ini keduanya harus saling terpenuhi ya. Karena istri adalah pakaian untuk suami dan juga suami adalah pakaian untuk istri. Seperti itu loh ajaran Islam. Jadi jangan sampai keduanya menjadi timpang sebelah. Dan jangan lupa untuk memenuhi hak-hak dan juga kewajiban dalam berumah tangga. Yuk kita berdoa yuk agar nantinya keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Silakan Mama. Pemirsa, ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan kepada kami ya Allah anak cucu turunan yang soleh yang solehah. Berikanlah kepada kami ya Allah umur yang panjang dalam taat kepadamu. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak yang barokah. Niat kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lancarkan segala usaha yang kami lakukan ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami lingkungan yang baik, yang bisa memberikan warna kebaikan buat keluarga kami. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah. Berikan keberkahan buat kami. Sisa umur yang ada Engkau berikan hidayah, taufik darimu ya Allah. Terimalah amal ibadah kami.
terimalah iman Islam kami. Amin. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zahra terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa tuh, pilihnya jangan terlalu jauh jaraknya. Siap. Resiko ditanggung. Kanta Bali terima kasih ya. Sama-sama. Ibu-ibu terima kasih ya Bu. Yang sabar ya Bu. Baik jamaah, terima kasih telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Dan jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.